yang kuat laki-laki yang mendorong laki-laki untuk terlibat dalam ekstremisme kekerasan, hijrah ke Suriah adalah salah satunya narasi-narasi maskulinitas begitu. Jadi laki-laki ditantang ke laki-lakiannya, maskulinitasnya, supaya mereka ikut di medan pertempuran. Tetapi seolah-olah perempuan di dalam sini tidak begitu menjadi perhatian begitu ya studinya. Bagaimana dengan perempuan menjadi maskulin begitu, maskulinisasi perempuan di dalam gerakan ekstremisme kekerasan. Nah, saya sependapat dengan Ibu Liz Markus bahwa justru sebaliknya gerakan-gerakan ekstremisme kekerasan di mana ada perempuan di dalamnya itu mengalami proses femininisasi di dalamnya. Jadi perempuan dengan segala identitasnya, latar belakang dan perspektifnya itu masuk di dalam kegiatan terorisme dan nanti kita lihat di dalam situ ada proses femininisasi justru yang terjadi walaupun tidak menutup kemungkinan maskulinitas juga ada di dalamnya gitu. Trajectory of Women and Terrorism in Indonesia. Mungkin ini secara ringkas ya. Kalau secara global ada banyak banget mulai dari Second Intifada di Palestina dan lain-lain begitu. Gerakan-gerakan Tamil Elam, banyak sekali Zapatista, perempuan sebenarnya sudah lama terlibat. Tapi kalau kita lihat khusus di Indonesia, saya kurang tahu pasti ya, mungkin bisa lebih ke belakang lagi dari tahun 80-an gitu, yang teman-teman ingat tentang gerakan DITI di Indonesia, kemudian ada Jamaah Islamiyah, dan terakhir ini ada ISIS yang nama-nama lokalnya ada beberapa gitu, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid, dan lain-lain. Sampai tahun 2013 menurut saya mereka tidak muncul di permukaan, tetapi ada di bawah tanah ya. Jadi kita terkadang terjebak gitu kalau mempertanyakan perempuan di dalam isu terorisme atau ekstremisme kekerasan. Kita lebih mempertanyakan kenapa ya perempuan bisa tertarik. Ya perempuan bisa aja tertarik, itu nggak perlu dipertanyakan secara ini menurut saya. Karena lagi-lagi tadi kekerasan tidak memiliki jenis perlu untuk dipertanyakan adalah bagaimana proses radikalisasi itu, bagaimana proses ekstremisme, ideologi ekstremisme kekerasan itu sampai di perempuan dan diinternalisasi oleh perempuan gitu. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman dari Bom Bali 1, 2, kemudian serangan demi serangan, di situ selalu ada perempuan tentunya, tetapi memang dia tidak muncul di permukaan. Jadi kalau ada di dalam tor yang teman-teman kirim ya, From Mother to Bomber, punyanya Sydney Jones di IPAC, betul sekali di awal-awal kan kalau kita mulai dari Jamaah Islamiyah aja nih, nggak ke sejarah-sejarah sebelumnya, memang justru Jamaah Islamiyah ini kayak menyiapkan perempuan di ranah domestik banget ya. Bahkan ada buku khusus untuk panduan bagaimana sih perempuan di dalam Jamaah Islamiyah itu siap untuk menjadi istri, ibu, kemudian reproduksi para tentara-tentara Allah buat mereka gitu. Tetapi penelitian saya baru-baru ini ya tahun lalu saya ke Lamongan, itu tidak sepenuhnya benar atau maksud saya bisa digeneralisir karena saat saya bertemu dengan istri-istri teroris yang ada di sana, mantan teroris yang ada di sana, justru di Pondok Pesantren Al-Islam, tempatnya 3 bersaudara Bom Bali sekolah, ternyata perempuan di masa-masa awal Jamaah Islamiyah pun itu enggak serta-merta disiapkan untuk domestik. Tugas-tugas domestiknya mereka juga dipersiapkan kok untuk ini kesiapan darurat militer ketika sewaktu-waktu kondisinya tidak. Itu di tahun 2013 di sini pertama kali yang 3 istri di Poso ikut naik ke Gunung Biru gitu bersama suaminya. Kebetulan tahun 2019 awal saya sempat ke Poso, lalu main ke Taman JK dan mencari data-data tersendiri di sana bertemu istri mantan teroris, baik yang janda atau suaminya yang lagi di penjara.
muncul gitu orang-orang melihat bahwa, oh ternyata perempuan ikut di medan juga ya, megang senjata gitu, ikut bersama suaminya. Lalu, ada Dian Yulianovi di tahun 2017 tapi gagal, lalu, ada apa, Puji Kuswanti, Solimah dan lain-lain. Teman-teman pasti selalu update tentang, kejadian demi kejadian gitu. Lalu sampai hari ini, kejadian terakhir di Makassar gitu. Eee, jadi kalau tadi, Mbak Ayu bilang bahwa perempuan dijadikan alat ya dalam tanda kutip, oke, saya setuju untuk satu sisi, tapi kita perlu membicarakan atau mendiskusikan sisi-sisi yang lain, apakah perempuan sekedar menjadi alat atau bagaimana. Mungkin itu saja kalau, perjalanannya. Kemudian eh, kenapa perempuan terlibat gitu? Bagaimana proses keterlibatannya? Kalau secara global atau secara ini ya kebijakan praktis, teman-teman juga pasti sudah ikutin mulai dari tahun 2014, bagaimana fatwa-fatwa itu dikeluarkan. Kalau di ruang lingkup mereka kan memang ada 3 poin ya, akhirnya kenapa perempuan perlu untuk dilibatkan begitu. Yang pertama ketika musuh sudah masuk di dalam, ranah atau wilayahnya, kemudian yang kedua ketika, kekuatan atau jumlah laki-laki itu sedikit, kurang dan butuh tambahan kekuatan lain, kemudian yang ketiga ketika fatwa itu sudah keluar begitu, fatwa di dalam kelompok mereka sudah dikeluarkan bahwa memang perempuan bisa. Ini tahun 2014, ada Abu Ahmad, ini jubirnya ISIS saat itu ya, dia bilang bahwa terorisme itu, bukan cuman tugasnya laki-laki, perempuan juga harus ambil bagiannya. Tapi ambil bagiannya di sini, masih debatable, apakah bagian domestik, publik, kemudian sejauh mana, seperti itu. Mmm. Lalu dikuatkan sama Brigade Al-Khanza ya pada tahun 2015 itu sudah terbentuk kalau nggak salah 2014, tetapi ada, buku panduan yang dikeluarkan pada tahun 2017 kalau nggak salah. Eee, apa aja sih, kenapa perempuan akhirnya mesti terlibat di dalam situ. Jadi mereka kayak tarik sejarah-sejarahnya, cocokologi dan lain-lain. Lalu, mmm di sini ada beberapa faktor ya dan saya masih menggunakan ini karena saya rasa Mia Bloom sampai hari ini masih relevan, tetapi, masih relevan untuk menjelaskan, faktor-faktor keterlibatan perempuan begitu. Tetapi sekali lagi perlu kita highlight, apakah kita akan memandang dari perspektif bahwa perempuan ini sebagai korban pasif dan orang yang ikut-ikut saja, ataukah di sisi lain kita melihat bahwa proses radikalisme atau proses, perempuan ini menjadi, masuk di dalam kegiatan ekstremisme kekerasan itu, adalah sebagai agen, kemudian ya mereka punya misi tersendiri begitu, bukan hanya sekedar, mengikuti suami, patuh kepada suami dan ajaran agama yang membahas tentang perempuan. Yang pertama itu, ini saya langsung relate-kan dengan studi kasus yang saya dapatkan selama penelitian ya. Kebetulan tesis saya tentang, perempuan, agensi, dan terorisme, studi kasusnya istri-istri teroris, dan saya bertemu dengan perempuan di Poso yang sangat radikal, tetapi tidak terbukti secara hukum sehingga mereka tidak dipenjara begitu. Tetapi mereka sangat, penting, posisinya sebagai agen reproduksi. Jadi anak-anaknya sudah benar-benar dipersiapkan deh. Bahkan ada satu rumah yang saya datangi saat itu, aduh baru masuk di ruang tamu langsung lihat foto suaminya 15R kalau nggak salah. Almarhum suaminya menenteng senjata di dalam hutan, lalu saya tanya, "Itu Abi ya?" "Iya." Terus istrinya bilang, "Oh iya itu suami saya," gitu. Dan dia, apa, ini syahid gitu katanya ditembak polisi pada tahun 2014 lalu. Mmm, di Poso sampai hari ini proses reproduksinya begitu kuat, ada satu pesantren di daerah Kayamanya itu tidak jauh dari Polres Poso, di sanalah dikumpulkan janda-janda teroris atau,
perempuan-perempuan yang sedang nunggu suaminya dalam proses masa tahanan, atau perempuan yang sudah sempat ditahan kemudian keluar, jadi tidak tahu mau kemana. Proses reintegrasi dengan masyarakat cukup sulit ketika masyarakatnya tidak dipersiapkan, sehingga ya mereka kembali lagi di lingkaran yang sama begitu. Itu dipimpin oleh Ustadz Yasin dengan istrinya Ustazah Aisyah. Kalau teman-teman lihat langsung kondisinya di sana itu sangat mengenaskan. Kebetulan riset ini saya bareng Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, jadi data-datanya ya atas nama PSKP UGM seperti itu. Kemudian redemption. Redemption ini kan penebusan ya, penebusan dosa tepatnya kalau dalam hal ini. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana Ika Puspitasari, bagaimana Dian Yulianovi, Emil, kemudian ada lagi Mbak Listiowati, ada banyak perempuan yang menggunakan faktor ini sebagai dorongan kenapa akhirnya mereka terlibat begitu, bagaimana proses keterlibatannya di awal. Lalu yang ketiga adalah relationships. Relationships ini bisa pernikahan, kekeluargaan, seorang perempuan yang tidak bisa memilih dan akhirnya lahir di rahim perempuan yang jamaah Islamiyah atau perempuan yang masuk di dalam ISIS begitu. Tapi kalau kita highlight fokus di relasi pernikahan, kebetulan ini menjadi salah satu concern saya saat di lapangan. Ini sudah terjadi bahkan pada masa-masa jamaah Islamiyah. Misalnya strategi sederhananya, ketika ada terjadi konflik di Ambon atau di Papua, kemudian juga di Poso. Jadi mereka kan juga mengirimkan pasukan-pasukannya begitu ya, yang dinamakan Laskar Jihad lah, macam-macam namanya. Nah, salah satu cara mereka untuk invasi atau ekspansi ideologi mereka itu adalah menikahkan mujahid, salah satu ikhwan, dengan biasanya mereka targetkan adalah anak dari tokoh-tokoh di daerah tertentu begitu, biar lebih mudah untuk ekspansinya. Jadi misalnya contohnya di Poso, ada namanya Ustadz Hasan, memang orang JI, kemudian waktu Poso lagi konflik dia ke sana, lalu akhirnya dia dinikahkan dengan anaknya Ustadz Adnan Arsal. Teman-teman mungkin lihat ya, baru-baru ini bukunya diterbitkan gitu, tentang Panglima atau apa gitu. Jadi kayak ekspansinya itu bisa melalui jalur pernikahan. Begitupun juga dengan ISIS, walaupun ISIS bisa saja pergerakannya itu lebih individual, tidak harus masuk dalam komunal begitu, tidak harus ikut dalam kelompok tertentu. Tapi pernikahan ini masih menjadi salah satu jalan favorit gitu untuk menggait perempuan. Contohnya misalnya istri kedua Santoso, Umi Delima. Saya bertemu dia di Lapas Tangerang ya. Kalau ditanya kenapa akhirnya menikah dengan Santoso, padahal saat itu Santoso lagi DPO, ya karena sebenarnya pertama dia dari Bima, pondok pesantrennya yang ada di Bima memang dalam tanda kutip punya ideologi itu, dan akhirnya dijodohkan oleh ustaznya begitu bersama dengan Santoso. Tapi jauh sebelum itu dia sudah dipersiapkan dan sudah didoktrin bahwa teroris-teroris di Poso itu adalah pahlawan, hero bagi kita semua begitu, bukan cuma pahlawan bagi masyarakat Poso pada umumnya. Lalu respect ini bisa menjadi kayak empati, rasa persaudaraan, merasa satu nasib begitu, sebagai ummah, sebagai orang Muslim. Misalnya ada satu perempuan yang saya temui namanya Nurmi Usman, istri dari Basri, salah satu pentolan MIT di Poso juga. Waktu saya tanya di Lapas Palu saat itu, Lapas Perempuan Palu, salah satu proses radikalisasinya atau salah satu hal yang mendorong dia adalah karena ternyata dia selalu update pada masa-masa perang di Poso, pada masa-masa konflik di Poso, dia selalu melihat bagaimana narasi-narasi yang sampai kepada dia bahwa umat Islam, umat Muslim saat itu sangat-sangat terzolimi. Jadi dia punya
respect tersendiri terhadap kasus yang ada di Poso dan ingin menjadi bagian dari itu. Dia adalah salah satu janda kaya di Bima, salah satu kecamatan di Bima yang akhirnya juga menikah dengan MIT. Jadi kalau secara regional terorisme di Indonesia ini sangat mudah kalau kita mau baca networkingnya begitu ya, antara Poso, Bima, ada Medan, kemudian Solo, dan beberapa tempat di wilayah Indonesia, Lampung juga gitu. Kemudian kalau itu tadi ada 5 ya, walaupun pada akhirnya yang pertama perlu kita ingat bahwa proses radikalisasi atau proses keterlibatan perempuan dalam ideologi dan aktivitas ekstremisme kekerasan ini itu nggak ada faktor tunggal, nggak ada satupun faktor tunggal. Jadi satu orang bisa jadi beberapa faktor bekerja di dalam kasusnya begitu, dalam kisahnya. Nah, tadi saya sudah selanjutnya tadi saya sudah sebutkan tentang generalized masculinity within terrorism. Nah, ini yang seringkali menjebak menurut saya ya, yang akhirnya membuat kita baik itu peneliti, aktivis di isu-isu ini ataupun stakeholder yang lain sampai di pemerintahan yang mengambil kebijakan itu terkadang akhirnya terjebak dalam satu pemikiran ini ya, dan akhirnya bagaimana kita nge-treat atau merespons isu perempuan dan terorisme itu tuh bisa jadi keliru, karena kita memandang perempuan seolah-olah hanya ada di satu sudut sana, kemudian dia tidak lebih berbahaya, tidak lebih penting begitu daripada mengurusi misalnya para teroris-teroris laki-laki atau para ikhwan gitu. Sehingga bahkan muaranya misalnya program deradikalisasi atau disengagement di ranah pemerintah ataupun beberapa NGO yang ikut di dalam isu ini gitu. Akhirnya kan kurang tepat sasaran karena ternyata cara kita membaca keterlibatan perempuan di dalam gerakan ekstremisme kekerasan ini juga sudah sedikit keliru atau cukup keliru di awal. Nah, sehingga kita perlu melihat nih menggunakan analisis gender atau kacamata gender untuk melihat gerakan perempuan itu sendiri di dalam gerakan ekstremisme kekerasan. Karena begini, mungkin ada yang akan drive isunya, apakah perempuan itu korban atau justru menjadi agen seperti itu. Nah, di situ kan kita sangat perlu untuk melihat kacamata yang kita pakai untuk menilai atau melihat isu ini, apakah perempuan itu korban atau agen. Ada satu contoh ya, contoh sederhana misalnya, saya menjadikan istri kedua Santoso, Umi Delima, sebagai informan saya. Kemudian ada satu lagi seorang kriminolog kalau nggak salah di BNPT yang juga menjadikan Umi Delima sebagai informannya. Lalu beliau menulis buku dan saya menulis tesis. Pada saat saya melihat data yang disajikan begitu, itu tuh benar-benar sangat-sangat berbeda dan kontras begitu yang saya dapatkan. Artinya saya tidak akan mengatakan bahwa data yang saya dapatkan itu lebih benar kemudian valid. Kedua-duanya benar dan valid, tetapi lagi-lagi bagaimana perspektif yang kita gunakan untuk melihat ini, kacamata yang kita gunakan untuk melihat kasus ini. Kalau kriminolog dari BNPT tadi melihat bahwa Umi Delima ini atau istri kedua Santoso ini tuh sebagai korban begitu. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh suami, korban dari narasi-narasi hegemoni keagamaan seperti itu. Tetapi pada saat saya bertemu, justru saya melihat agensi di dalamnya begitu. Bagaimana dia memutuskan untuk menikah, gagasan-gagasan yang dia berikan, lalu bagaimana dia sebagai istri memandang aktivitas suaminya itu sendiri. Nah, terkadang kan kalau kita lihat di dalam struktur memang perempuan itu akan selalu menjadi subordinat gitu, selalu menjadi kelas 2, menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak punya agensi. Tetapi perlu dalam isu ini menurut saya penting sekali tidak harus selalu melihat perempuan itu dalam struktur, tapi coba lihat dia secara individu begitu.
kapasitas apa yang dia miliki, kemudian bagaimana dia memaksimalkan kapasitas atau agensi itu di dalam ruang lingkup yang dia miliki. Kalau kata Sabah Mahmud, apa ya, subjectivity di politics of piety. Bagaimana misalnya feminisme Barat melihat gerakan perempuan Muslim di Mesir misalnya, bahwa mereka dilihat tidak memiliki agensi, subordinate, kemudian didiskriminasi dan lain-lain. Ternyata pada saat Sabah Mahmud masuk di dalam masjid, melihat gerakan-gerakan perempuan Mesir di beberapa masjid tertentu, dia mendapatkan bahwa realitasnya ya tidak bisa digeneralkan seperti apa yang dipikirkan oleh feminis Barat begitu. Perempuan-perempuan di Mesir, gerakan-gerakan perempuan di masjid-masjid Mesir juga memiliki agensi tersendiri dalam ruang lingkup mereka. Lalu mungkin ini yang kedua ya, bagaimana peran perempuan untuk menghadapi ideologi ekstremisme kekerasan. Waktu saya berapa menit lagi ya, Mbak Ayu? Masih mute? Ya? Boleh mungkin 2-3 menit, Kairing. Oke, ya, makasih. Yang kedua ini tadi saya sempat berpikir ya, dan kebetulan waktu saya tadi sangat terbatas untuk mempersiapkan, mohon maaf. Tapi saya mencoba untuk semaksimal mungkin merespon isu kedua ini. Bagaimana sih perempuan menghadapi ideologi ekstremisme kekerasan ini, bagaimana baiknya? Yang pertama, apa ya, hal yang paling common dulu bahwa di komunitas kami selalu mengatakan bahwa di ruangobrol.id ya, kenapa sih isu terorisme ini tuh tidak semua masyarakat bisa menyadari begitu? Karena jawaban kami adalah karena isu ini tuh enggak menjadi bagian dari apa ya, community of ownership gitu, bahwa tidak semua orang merasa saya bagian dari isu ini gitu. Saya menjadi agen yang penting dari isu ini dan saya harus mengambil sikap atau saya harus mengambil aksi terhadap isu ini. Jadi sebagai seorang perempuan ya paling pertama menempatkan diri bahwa kita adalah bagian dari isu ini tuh penting banget. Kemudian hal yang perlu kita lakukan, bagaimana perempuan melihat ini, kata-kata Ibu Liz Markus yang juga masih tersimpan di benak saya bahwa sebenarnya ancaman yang besar itu bukan cuman bom ya, bukan melihat bagaimana perempuan mengangkat senjata, bagaimana perempuan akhirnya melakukan bom bunuh diri, tetapi kesadaran atau bagaimana seorang perempuan yang mampu membentengi diri begitu dengan misalnya critical thinking, wawasan-wawasan yang luas terhadap isu ini, itu tuh penting banget. Dan ternyata peran agensi atau peran agensi perempuan di dalam isu ini itu sangat penting untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Di wawasan gendernya di dalam sangat penting karena ketika seorang perempuan di wawasan atau insight isu ini, maka dia tahu gerakan apa yang harus dia mulai, kemudian bagaimana dia membentengi diri terhadap isu ini. Lalu kalau kita mau melihat secara konteks ya, mungkin kita sudah biasa mendengar bahwa kita harus maksud saya untuk merespon isu ini kan ada dua. Yang pertama itu preventing, kemudian yang kedua adalah countering. Preventing bagaimana mencegah, countering bagaimana menanggulangi. Nah, kita ada di mana nih posisinya? Apakah kita menjadi bagian dari preventing atau kita menjadi bagian countering atau bahkan keduanya begitu? Yang di proses preventing misalnya, sebelum kita melakukan masuk ke dalam dua ranah tadi ya, kerja mulia tadi itu, kita perlu menyadari yang pertama bahwa
di saat kita teman-teman organisasi peace builder, kemudian komunitas-komunitas yang menyuarakan tentang perdamaian, anti radikalisme, anti terorisme itu aktif, tetapi di sisi lain dalam waktu yang bersamaan gerakan-gerakan atau aktivisme ekstremisme kekerasan ini juga itu berjalan. Jadi kalau ibaratnya bola dunia ada dua bola dunia yang berjalan, mungkin sewaktu-waktu mereka ada intersection di situ, di sosial media mungkin nggak sengaja ketemu, atau di ranah publik mungkin nggak sengaja ketemu, tapi narasinya menjadi terpisah begitu. Ini menjadi satu concern atau isu tersendiri di ranah sosial media misalnya. Jadi singkat cerita, Facebook ini kan pernah digugat oleh para aktivis perdamaian, oleh para pekerja-pekerja di dalam isu ekstremisme kekerasan, dan juga para aktivisme demokrasi, karena menurut mereka setelah Facebook merubah modelnya, setelah Facebook merubah algoritmanya, seolah-olah ideologi ekstremisme kekerasan ini juga menjadi produk tersendiri yang akhirnya juga diikuti oleh orang-orang yang senang terhadap produk ini. Jadi dia menjadi kekuatan tersendiri dan terpisah. Oke, lalu kemudian lain produk-produk tentang perdamaian, pluralisme, dialog, demokrasi itu juga menjadi produk, dan pengikutnya juga mengikuti orang yang senang terhadap isu ini. Jadi kita tidak lagi dipertemukan dalam satu satu halaman gitu, bahwa misalnya postingan menit pertama itu orang-orang yang ekstrim gitu, radikal, kemudian teman kita di menit kedua atau kelima ada di bawahnya orang-orang yang sangat plural, kemudian orang-orang yang sangat cinta terhadap perdamaian atau diversity juga. Jadi kita kayak dicerabut gitu, dipisahkan menjadi dua, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Teman-teman sering bilang kita harus menjadi kita harus take over gitu ranah-ranah di media sosial. Tetapi kita perlu ingat bahwa kalau ini tidak dimasifkan, selama algoritma masih seperti tadi, masih berpihak pada penjualan-penjualan produk seperti itu, maka dua dunia ini akan selalu berputar pada porosnya masing-masing. Lalu sebagai perempuan khususnya, sebelum saya akhiri ya, jadi ini mungkin langsung terhubung ke Sri Kandi Lintas Iman. Jadi kita menyadari bahwa ekstremisme kekerasan atau terorisme ini kan bisa dibilang orang-orang beda, dia bisa jadi mengenal itu di usia berapa, tetapi hal yang paling penting daripada penanggulangan adalah pencegahan. Kita semua sepakat akan hal itu. Maka dari itu Sri Kandi Lintas Iman ya, salah satu program kami yaitu bagaimana melakukan capacity building terhadap guru-guru PAUD dan TK di wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Karena kami sadar bahwa anak-anak mulai dari usia golden age, bahkan dari usia 3 tahun ya, mereka sudah mulai mampu untuk membedakan bahwa oh ternyata kulit saya putih dan temanku yang satu itu hitam gitu. Oh saya ke masjid sama ibu saya teman yang diversifikasi ya. Lalu itu akan semakin berkembang. Mengenalkan anak-anak terhadap perbedaan itu bukan hal yang salah, justru itu kenyataan yang harus diperkenalkan secara gamblang begitu. Tetapi bagaimana memframing itu yang menjadi persoalan begitu. Sementara kelompok-kelompok yang sebelah itu tuh seringkali menjadikan ini sebagai jalan masuk awal. Contohnya salah satu penelitian Mbak Umi Najihah Maftuha. Jadi dia mengikuti keluarga Salafi, keluarga istri teroris yang suaminya lagi di penjara, dan dia melihat bagaimana faktanya ternyata memang anak-anak ini masih kecil dan proses radikalisasinya sederhana sekali. Bagaimana mereka semacam melakukan
disiplin tubuh, disiplin pemikiran, dan lain-lain terhadap anak-anaknya dalam ideologi ekstremisme kekerasan. Misalnya nggak boleh bilang ini, kalau melakukan kesalahan ini loh hukumannya gitu. Jadi sudah tertanam itu sejak dulu. Sehingga kami melakukan mencoba mendekati pendidikan yang paling dini sejak dini. Nah, capacity building untuk guru-guru ini kita berikan kepada mereka agar siswa di antaranya ada pluralisme, perdamaian, dialog, dan lain-lain lagi yang ada di dalam 10 nilai itu, dan kita harapkan bisa diimplementasikan di dalam sekolah gitu, di sekolah PAUD dan TK. Ini terakhir saya nggak berganti ya, udah mulai error. Oh udah. Jadi sedikit ini ya ini teman-teman Sri Kandi Lintas Iman. Ini tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Lalu beberapa selain tadi kegiatan-kegiatan itu ada juga kegiatan dialog perempuan dan resolusi konflik, ada pemberdayaan ekonomi, kemah bocah lintas iman, literasi media, kemudian kampanye damai. Kami yakin ini 6 dari program ini, masih ada beberapa program yang lain, tapi karena kita sudah sepakat tadi bahwa tidak ada faktor tunggal dalam proses radikalisasi atau proses ekstremisme kekerasan, maka apapun yang teman-teman perempuan atau komunitas perempuan lakukan, saya yakin secara langsung atau tidak langsung itu akan menjadi salah satu solusi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah maupun menanggulangi ekstremisme kekerasan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan kita bisa lanjut di sesi sharing tanya jawab nanti. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Kak Erin sudah menyajikan begitu banyak informasi, dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya akan dibawakan oleh Kak Neni Agustina Adamuka. Beliau adalah dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang yang saat ini bekerja untuk ASEAN Muslim Action Network Aman Indonesia, dan beliau akan membagikan informasi terkait dengan bagaimana peran perempuan dalam mengambil kampanye perdamaian, toleransi, dan juga pemberdayaan, serta bagaimana langkah perempuan bekerjasama dengan laki-laki untuk mendatangkan perdamaian. Silahkan Kak Neni. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih juga untuk teman-teman Trust Building, kesempatannya untuk silaturahmi sama teman-teman, ngobrolin IYD, IWD, IWD, sambil ngomongin tentang perempuan perdamaian. Alhamdulillah ketemu Mbak Erin juga, karena beberapa kali familiar banget sama namanya, sering ada di grup WhatsApp yang sama, sering juga ada di forum yang sama, tapi nggak pernah sapa-sapaan. Jadi salam kenal ya Mbak. Buat iya, salam kenal Mbak Neni. Iya. Baik, aku sebenarnya setuju banget sama nyambung yang tadi ya, terkait dengan International Women's Day, break the bias, dan ngomongin tentang perempuan perdamai ini ternyata memang masih banyak banget bias yang melekat ya di masyarakat untuk melihat perempuan yang berkiprah dalam isu perdamaian, keamanan. Dan tadi nyambung dengan Mbak Erin juga, aku setuju banget apapun yang dilakukan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kelompok perempuan, teman-teman komunitas akar rumput, itu berdampak untuk pencegahan kekerasan maupun pencegahan konflik. Baik, sebenarnya tadi aku cukup deg-degan karena ternyata Mbak Erin pakai PPT, jadi aku langsung bikin sebisanya. Jadi aku izin untuk share screen juga. Ini akan lebih banyak mengungkap isu perempuan, perdamaian, dan keamanan.
Oke, apakah sudah terlihat? Kalau saya present begini, apakah masih terlihat, teman-teman? Sudah, masih terlihat. Very nice. Nah, di slide 1 ya sekarang. Oke, ya, jadi ini poin-poin diskusi perempuan perdamaian, dan aku mau mengawali dengan kenapa sih gitu, kenapa harus perempuan perdamaian dan keamanan gitu. Nah, di sini sebenarnya muncul agenda ini tuh baru aja muncul setelah beragam pengalaman konflik terjadi di dunia, baru di tahun 2000. Dewan Keamanan PBB itu mengeluarkan resolusinya 1325 terkait Women, Peace and Security. Nah, alasan munculnya ini kita coba pecah gitu dari 3 frasa, perempuan, perdamaian, dan keamanan. Ada apa dengan 3 hal ini gitu? Dari pengalaman yang tidak mengenakan yang dialami oleh dunia gitu, dan beberapa konflik juga terjadi di Indonesia, kita bisa melihat bahwa dampak konflik dan kekerasan itu dialami berbeda oleh perempuan. Jadi ada khas tertentu yang itu hanya dialami oleh perempuan. Khususnya ini ngomongin tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender selama konflik maupun pasca konflik. Nah, sebenarnya juga dengan adanya agenda ini dan dengan digunakannya perspektif interseksional juga, jadi tahu lapis-lapis dari kerentanan dan juga dampak yang dialami oleh perempuan juga kelompok rentan lainnya. Nah, kemudian terkait dengan perdamaiannya sendiri, dari catatan di beberapa riset itu bilang bahwa dari tahun kisaran 90-an sampai 2019 kemarin itu hanya hanya 3 dari 10 ya, berarti 7 perundingan itu eksklud perempuan. Dan kemudian yang lainnya, misalnya dari kurun waktu 92 sampai 2000, hanya sedikit sekali persentase keterlibatan perempuan dalam baik itu formal negotiation, kemudian peran perempuan menjadi negosiatornya, mediatornya, ataupun jadi penanda tangannya. Nah, itu kenapa konflik yang sangat berdampak pada perempuan ini representasinya sedikit sekali gitu, dan itu menyebabkan beberapa perundingan damai juga tidak sustain, tidak berkelanjutan. Kemudian sebenarnya juga harus dilihat bahwa tayangan lagu, dan juga di sana kita melihat beberapa cuplikan dari Women with Peace, itu dari teman-teman gerakan perempuan yang mengkonsolidasi perempuan-perempuan di Israel dan juga di Palestina untuk pawai damai. Nah, di sana macam-macam inisiasi seperti ini tuh banyak sekali di dunia. Di Liberia misalnya, teman-teman kalau sempat nonton Pray the Devil Back to Hell, itu kisah kiprah dari perempuan perdamaian Liberia. Mereka mengkonsolidasi kelompok perempuan untuk mendorong, waktu itu nggak ada representasi perempuan, jadi mereka memblokade ruang persidangan, ruang meeting para perwakilan dari Liberia dan juga pemerintah Liberia dan juga pemberontak, agar mereka nggak keluar sebelum mereka mencapai kata damai. Jadi diblokir itu ruang persidangannya, dan juga mereka mengkonsolidasi suara-suara perdamaian di akar rumput dengan membangun relasi antar perempuan yang berbeda, misalnya dengan kelompok yang bertikai, itu perempuannya justru yang menginisiasi perdamaian dulu dari 2 kelompok yang bertikai ini. Kemudian misalnya kiprah dari Women Peacemaker, Peacekeeper ya, Indonesia sebenarnya jadi ketua dewan, menjabat menjadi ketua Dewan Keamanan dengan Indonesia jadi menjabat di situ, itu muncul
resolusi lagi yang mendorongkan women peacekeeper di misi perdamaian. Nah, ini juga kita harus akui bahwa mereka juga punya andil dalam perdamaian. Kemudian women peace negotiator, dan juga tidak kalah pentingnya, dan ini juga sangat penting, women yang ada di akar rumput. Jadi kalau kita menyebutnya itu hidden pearls, para perempuan-perempuan penjaga perdamaian dan pembangun perdamaian di akar rumput ini banyak sekali. Di Indonesia kita punya banyak figur-figurnya, dan ini jarang direkognisi. Kemudian terkait dengan keamanan. Nah, kita tahu kalau misalnya dalam situasi konflik, mungkin kalau kita nonton baca sejarah atau misalnya nonton film perang, banyak sekali disorot bahwa perkosaan, kekerasan seksual itu menjadi senjatanya gitu untuk melumpuhkan pihak musuh. Nah, ini yang dikritik oleh teman-teman aktivis perempuan waktu itu, bahwa ini harus dihapuskan strategi seperti ini. Kemudian operasi keamanan juga dinilai tidak peka gender gitu, tidak bisa melihat kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender misalnya, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Kemudian penegakan keadilan juga itu terkait dengan kasus-kasus berbasis kekerasan seksual berbasis gender. Karena misalnya personel keamanannya justru yang menjadi pelaku. Nah, itu juga banyak kasus yang melibatkan personel keamanan. Nah, sebenarnya untuk mempermudah kita tahu isu women peace security, kita bisa melihat dengan pilar, kita klasterkan ada partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan juga, ini apakah masih kelihatan ya? Dan juga relief and recovery. Nah, tentang partisipasi, jadi kalau misalnya nanti, karena ini aku dapat 2 poin harinya adalah gimana memulai kampanye dan aktivisme perdamaian, dan juga nanti gimana membangun kerjasama dengan mitra laki-laki misalnya untuk membangun perdamaian. Nah, kita bisa pertajam dulu di isu perempuan perdamaian keamanannya dengan 4 pilar ini. Dari partisipasi misalnya, mendorongkan partisipasi perempuan di semua level pembuatan kebijakan yang terkait dengan perdamaian keamanan. Misalnya, kalau misalnya kita lihat ya, kalau tadi disebutkan terkait keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian yang formal. Tapi kalau kemudian ketika saya terjun di organisasi yang fokus pada isu ini dan bersinggungan dengan apa yang terjadi di masyarakat, dengan ibu-ibu yang ada di komunitas, itu dari misalnya memastikan bahwa perempuan punya suara ketika musrenbang, ya, atau mendorongkan perempuan hadir untuk hadir dalam rapat-rapat yang itu tuh menghasilkan kebijakan. Nah, itu sebenarnya juga masuk dalam mendorongkan partisipasi. Makanya tadi kalau disebut dengan apa yang dilakukan oleh kelompok perempuan itu berdampak banget. Mendorongkan perempuan memiliki hak-haknya itu juga masuk dalam pilar-pilar perempuan perdamaian dan keamanan. Kemudian misalnya juga kita ke perlindungan ya, jadi ada pilar perlindungan, bahwa isu ini itu juga menyorot adanya perlindungan dari kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender untuk semua kalangan juga, khususnya perempuan dan perempuan muda. Nah, misalnya perlindungan ini juga menyasar teman-teman yang menjadi penggiat perdamaian. Jadi dengan adanya agenda ini, seluruh pihak itu juga punya kewajiban untuk melindungi perempuan yang bergerak di isu perdamaian dan keamanan, melindungi masyarakat, melindungi perempuan dan perempuan muda dan juga kelompok rentan lainnya. Kemudian juga terkait pilar pencegahan. Pilar pencegahan di sini itu
apapun upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan juga ekstremisme kekerasan, karena ini ada kaitannya bahasan kita dengan CVE, maka ini saya masukkan juga pencegahan ekstremisme kekerasan. Dan di sana apapun kegiatannya, misalnya peace education, misalnya membentuk sistem deteksi dini untuk mendeteksi apakah ini ada potensi-potensi ekstremisme dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam kerja-kerja pencegahan. Dialog yang dilakukan oleh teman-teman trust building, oleh teman-teman kelompok lintas iman, itu juga masuk dalam pencegahan. Hanya dengan irisan WPS maka perlu ada penajaman dalam tadi perspektif gendernya. Misalnya juga penguatan kultur budaya-budaya damai, penguatan kultur-kultur lokal yang mendorongkan perdamaian. Nah, itu juga masuk dalam isu pencegahan. Dan maksudnya adalah misalnya dalam pelaksanaan dan penguatan kultur damai itu juga harus melibatkan perempuan gitu, melibatkan partisipasi aktif perempuan. Kemudian terkait dengan relief dan recovery, ketika konflik terjadi, misalnya udah masuk ke tahap pemulihan gitu, itu juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan kebutuhan rinci dari masing-masing pihak. Misalnya ya, kalau dalam konteks CVE terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi itu juga masuk dalam relief dan recovery. Lingkupnya pemenuhan hak, kemudian pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan sosial misalnya, terus adanya pusat rehabilitasi yang itu memberikan bantuan ya untuk perseorangan yang terdampak konflik maupun terdampak ekstremisme bisa kembali lagi ke masyarakat dan bisa membangun masyarakatnya kembali pulih dan juga lebih tangguh gitu. Nah, sebenarnya saya juga nanti ingin membagikan beberapa sebaran ide-ide yang ada yang masih terserak ya, belum sempat dituliskan. Apa-apa sih bidang-bidang yang sebenarnya itu missing gitu, masih kosong, masih sepi diintervensi oleh kelompok masyarakat atau misalnya oleh anak muda itu sendiri gitu. Nah, mungkin di sini aja nanti carinya. Jadi terkait dengan gimana sih mulai bergerak gitu, gimana kemudian membangun kemitraan dengan banyak pihak, nggak cuma laki-laki gitu ya. Sebenarnya gini sih, dari pertanyaan itu aku sempat mikirnya gini, kan konflik ini banyak terjadi nih, terus kebanyakan ya, ini dari perspektif kebanyakan dari konflik yang terjadi, yang mendesain kemudian yang punya akses untuk menentukan keputusan untuk berkonflik, keputusan untuk berperang, itu mayoritas itu kan sebenarnya laki-laki gitu loh, yang punya hasrat untuk bertikai, berperang gitu. Kemudian yang ditinggalkan perang itu kan perempuannya tuh, mereka yang harus pontang-panting untuk membangun komunitas, untuk melindungi anak-anak, untuk melanjutkan hidup. Nah, sebenarnya modalitas perempuan untuk jadi juru damai itu dimiliki secara genuine gitu. Cuplikan di video tadi juga ketika kita melihat ketika perempuan melahirkan, betapa dia melindungi anaknya, itu juga salah satu modalitas yang dimiliki perempuan, bahwa dia itu punya caring untuk menjaga kehidupan gitu. Nah, gimana mulai bergeraknya? Menurut saya ya dari kita sendiri, misalnya kita kenali keresahan kita gitu. Ketika kita tahu misalnya di masyarakat kita banyak terjadi kasus kekerasan, biasanya kalau ngomongin tentang isu keamanan, terus konflik gitu, yang dibayangin, aku pun biasanya itu membayangkan yang konflik yang besar gitu.
Tapi situasi kita sekarang dengan tahu misalnya di Jatahu tinggi sekali kasus kekerasan, nah itu sebenarnya adalah tanda bahwa komunitas kita atau misalnya tanda bahwa di Indonesia ini rentan gitu dengan konflik, bahwa kekerasan itu masih apa ngomongnya ya, masih terjadi gitu, masih dibiarkan terjadi gitu. Kekerasan berbasis gender itu salah satu indikatornya. Nah, maka kita keresahan-keresahan ini perlu dipantik gitu untuk muncul, oh apakah aku resah dengan tingginya angka kekerasan seksual gitu, apakah aku resah dengan misalnya terjadi persekusi kelompok minoritas gitu, aku resah dengan perempuan-perempuan yang terekrut ekstremisme. Nah itu kita kenali. Kemudian kenali juga modalitas diri kita punya pengetahuan, kita punya relasi dengan kelompok-kelompok yang rentan, kita punya jejaring misalnya, itu jadi modal kita sendiri. Nah, terkait dengan melihat lebih jeli mana ruang-ruang yang masih sepi. Dengan saya terjun di pekerjaan di gerakan ya, Aman Indonesia adalah gerakan, dan di situ banyak bersinggungan dengan rekan-rekan yang bergerak di isu-isu yang lebih spesifik, kayak misalnya ruang obrol tadi, banyak mendampingi kelompok-kelompok ex-napiter gitu, dan juga kelompok lain gitu. Nah di situ ada beberapa hal yang sebenarnya nih butuh nih keterlibatan dari teman-teman yang lebih luas gitu. Misalnya terkait ini terkait kalau anak muda ya, terkait anak muda yang terdampak ekstremisme atau dia deportan, dia kembali lagi ke sini gitu. Sebenarnya ruang kita untuk merangkul mereka, untuk kemudian menjaga mereka itu tuh dibutuhkan banget gitu. Terus terkait dengan misalnya kelompok korban kekerasan, kelompok korban terorisme yang masih punya kebutuhan untuk pemulihan, yang ini dari yang pernah aku dengar ya, misalnya program pengembalian mereka ke masyarakat, reintegrasi mereka ke masyarakat itu hanya dilakukan beberapa bulan ketika kelompok yang beririsan dengan ekstremisme tadi menjalani hukuman, kemudian dia direhabilitasi selama beberapa bulan, terus dia kembali ke masyarakat, tapi tidak didampingi sampai ke apakah beneran masyarakat itu sudah siap dengan penerimaan mereka dan tidak menimbulkan konflik-konflik baru di masyarakatnya sendiri. Nah itu terjadi di Mekarjaya di Depok. Kemarin ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman jaringan Working Group on Women and PCVI. Mereka mengupayakan dialog masyarakat untuk membuka sekat-sekat apakah masih ada prasangka nih ke para ex-napiter, ke para deportan, sehingga membatasi partisipasi mereka untuk berkiprah di masyarakat gitu. Dan ternyata masih ada, dan itu tidak dipikirkan dengan baik oleh pemerintah. Nah, terus siapa dong yang harus memikirkan? Ya kita gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya ruang-ruang yang masih sepi dan tertinggal. Nah, itu kita harus lebih jeli gitu melihatnya. Misalnya juga kalau misalnya gerakan perdamaian anak muda gitu, gerakan perdamaian anak muda yang masih mengeksklud partisipasi perempuan untuk bicara kebutuhannya, apa ide-idenya terkait perdamaian dan keamanan, atau terkait pengalaman khas yang mereka alami, yang itu tuh membuat mereka tidak secure. Nah itu tuh juga masih banyak gitu. Nah maka apa nih yang kira-kira masih kosong, yang masih perlu intervensi kita, itu kita harus lebih jeli. Kemudian, oh ya, ngomongin juga tentang trust building dengan pengalaman membangun relasi interfaith, ruang yang sepi itu juga menjadi ladang kita untuk misalnya melakukan kerja-kerja perdamaian, bergerak di isu perdamaian.
kemudian berjejaring dan nggak capek belajar. Mungkin itu. Apalagi ya? Terus ini ya, apa namanya, terkait Aman Indonesia. Selayang pandang aja, kita itu sebenarnya gerakan Muslim progresif yang kita terbuka dengan banyak simpul, baik dari komunitas, lembaga-lembaga CSO, dan juga kita bekerjasama juga dengan pemerintah. Nah, kita punya fokus areanya di 4 hal terkait dengan penguatan perempuan. Di akar rumput ya, kita ada sekolah perempuan perdamaian di 41 wilayah, 41 desa. Kemudian juga kita mengkonsolidasikan suara-suara progresif dengan banyak bernetworking. Tadi disebutkan ada Working Group on Women and PCVI, kita juga punya jaringan CSO yang bergerak di mendorongkan peran perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Kemudian RAN PE juga kita bergerak di sana. Kemudian itu juga masuk dalam advokasi kita. Kita juga bergerak mendorongkan media-media yang progresif. Kita bekerjasama dengan Mubadalah. Lalu juga kita pun sendiri mencoba untuk meningkatkan kemampuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman perempuan membangun perdamaian di komunitasnya dengan salah satu program kita yang terbaru ada She Built Peace. Teman-teman mungkin belum tahu dan belum berkunjung, boleh banget. Disinilah cerita-cerita perempuan pembangun perdamaian itu kita kulik. Yang dari Poso, yang dari Taman JK tadi, pendamping ex Napiter, ada Bu Novi, ceritanya menarik banget. Terus ada Bu An-An. Bu An-An adalah dia pengurus P2T P2A dan dia mengembangkan skill dialog untuk memastikan korban-korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dan dan pelaku mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal gitu. Kisahnya sangat menggugah karena ada terhadap bayi, dan di sana orang tuanya itu tidak mau awalnya melaporkan kepada polisi karena pelakunya adalah saudaranya sendiri. Dan di sana Bu An-An mencoba untuk mendudukkan semua pihak dengan metode dialog, mengetahui perspektif masing-masing, dan akhirnya ada kesepakatan bahwa ini harus dibawa ke jalur hukum, dan akhirnya korban pun mendapatkan keadilan. Kemudian working group on working WGWC lah ya, WGWC Knowledge Hub. Di sini teman-teman akan banyak dapat cerita dan juga best practice dari mitra-mitra WGWC yang bergerak di isu PCVI, Women and PCVI. Oke. Lainnya terkait Aman kayaknya akan sampai besok kalau mau cerita, jadi mungkin ini dulu. Kalau ada yang kurang jelas mohon maaf. Kalau ada yang kita pertajam dalam diskusi, sangat senang sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Erin dan Kak Neni. Kalau boleh saya simpulkan sebelum kita ke sesi diskusi, ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, bagaimana kita bisa menempatkan diri bahwa isu-isu yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita juga bukanlah isu yang jauh, tetapi isu yang harusnya menjadi bagian dari diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai perempuan juga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu gerakan-gerakan ekstremisme yang sampai saat ini masih ada di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi lebih peka dengan keadaan di sekitar kita, baik itu mungkin dalam ranah konflik yang kecil atau mungkin yang lebih besar, serta juga merangkul dan mendampingi orang yang mungkin pernah menjadi bagian dari gerakan ekstremisme tersebut, atau bahkan perempuan dan anak yang pernah menjadi korban dari kegiatan-kegiatan ekstremisme tersebut. Nah, teman-teman, ada waktu untuk kita berdiskusi. Silahkan
mau mengajukan pertanyaan, baik chat atau bahkan mungkin ada yang mau raise hand dan langsung menanyakan, dipersilahkan. Wah, enggak, Kak. Oke. Kalau tadi berpindah kok, Kak, sesuai dengan yang sudah Kakak iya. tanyakan. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada kedua narasumber kita. Ini sangat luar biasa penjelasannya. Kak Maya, silakan Kak Maya, boleh open mic. Halo Kak, sebelumnya aku minta maaf ya belum bisa on cam. Oke, aku mau nanya, tapi sebelumnya aku mau berterima kasih ya sama Kak Erin sama Kak Neni atas penjelasannya. Luar biasa sekali, ini pertama kalinya aku dengar terkait eksorsis, apa tadi kalau saya salah, tentang kekerasan gitu. Nah, sebenarnya pertama apa sih yang ngebuat Kak Erin sama Kak Neni itu tertarik untuk ngebahas isu ini, dan apa ya, isu ini dengar, dan sebagai mahasiswa nih nantinya, sekarang pun aku mahasiswa, maksudnya apa ya, ketika aku menemukan sesuatu yang ibaratnya radikal, kan karena pertemanan di jejaring mahasiswa itu cukup luas ya Kak. Jadi mungkin aku akan menemukan hal-hal yang, wah ini kayaknya udah melenceng nih. Ketika aku menemukan hal tersebut, tentunya aku menahan diri aku. Selain dari menahan diri ini tuh, bagaimana sih Kak caranya aku ngajak teman-teman aku untuk, ayo dong kita lebih melek terkait tentang hal-hal yang tadinya udah kita bahas. Itu aja sih Kak. Makasih. Boleh langsung dijawab aja. Kak Erin, silakan Kak Erin. Oke, aku izin ini ya, respon lebih dulu. Makasih Maya, pertanyaannya bagus banget, dan aku juga ini sih, tadi aku kayaknya dengan Mbak Neni sepaham tadi ya, bahwa memang isu-isu seperti ini tuh belum begitu meluas. Jadi walaupun kita merasa bahwa networking kita udah banyak yang bekerja di isu ini, tidak akan pernah cukup begitu untuk menjangkau semua orang di luar sana, mulai dari kota besar sampai kota kecil dan lintas generasi seperti itu. Tadi pertanyaannya ini ya, gimana kalau misalnya one day gitu ketemu sama satu kasus yang, atau ada teman keluarga yang ternyata terindikasi ini ya, memiliki ideologi ekstremisme kekerasan atau radikalisme. Karena Maya tadi bilang bahwa ini tuh hal yang baru, walaupun mungkin kita perlu berhati-hati juga untuk melihat, artinya kita tidak boleh dengan mudah kemudian melabelkan, ini radikal nih, ini teroris nih, karena ada banyak pertimbangan kenapa seseorang atau satu kelompok sampai dikatakan radikal, atau indikator apa saja yang bisa kita lihat dalam kelompok tertentu sehingga dia menjadi kelompok ekstremisme kekerasan. Sebelum ke situ mungkin kita boleh lihat, sudah ada 2 nih kemarin, beberapa waktu yang lalu, 2 komunitas muslim di Indonesia yang akhirnya kan dibubarkan secara official oleh pemerintah misalnya. Kalau misalnya, dan kata radikal tadi yang dikatakan ya, kata radikal ini harus hati-hati Maya kita pakai, karena sebenarnya kan radikal ini berasal dari kata radix ya, yaitu akar. Jadi singkat cerita, kenapa akhirnya orang-orang yang berkecimpung di dalam terorisme atau ekstremisme kekerasan ini tepatnya terkadang juga disebut radikal gitu, karena mereka sebagian dari ideologinya selalu ingin membawa masa-masa yang dulu gitu, ingin menarik kembali bahwa kita perlu kembali ke akar, kita perlu kembali ke masa-masa kejayaan Islam yang
negara Islam beserta syariat-syariatnya seperti itu. Tetapi kata radikal juga bisa dipakai untuk hal-hal yang positif begitu. Kita harus radikal melawan terorisme. Artinya totalitas begitu, orang-orang yang benar-benar memegang bahwa kita punya akar tersendiri untuk membahas mengenai terorisme. Lalu nanti mungkin Maya bisa tahap-tahapnya gitu, kenapa orang bisa sampai di ekstremisme kekerasan. Tetapi memang pertanyaan ini deteksi sejak dini itu sangat penting ya untuk melihat bahwa bahkan sebelumnya orang-orang intoleran dulu kemudian menjadi eksklusif, kemudian menjadi radikal dan ikut dalam ideologi ekstremisme kekerasan atau membenarkan terorisme kekerasan, membenarkan kekerasan, pembunuhan untuk mencapai tujuannya ya. Mungkin itu sekilas ya, kita perlu melihat itu dulu. Lalu kalau ada teman nih, ini saya pernah mendapatkan pertanyaan ini ya, jadi ingat pernah mendapatkan pertanyaan ini juga dari salah satu peserta webinar ya. Bagaimana sih? Yang pertama, saya tidak bisa bilang kita harus melakukan ini. Yang pertama kenali kapasitas kita dulu gitu. Sebenarnya sejauh mana sih kita pahami tentang isu ini gitu. Kalau kita pun sendiri belum memiliki wawasan atau insight terhadap radikalisme, ekstremisme kekerasan, tetapi kita melihat kayaknya Turning Rise ini dia bilang, wah kafir tuh itu harus dibunuh tuh, gereja harus dibom, atau ada pesan-pesan yang terindikasi di situ. Menurut saya hal yang pertama kita jangan pernah langsung mendebat dia, langsung menganggap bahwa kamu sakit nih, kamu nih salah nih gitu. Itu tuh menurutku useless. Karena biasanya orang-orang yang sudah masuk di dalam ideologi ekstremisme kekerasan ada level nih sampai itu tuh masuk di dalam psikologi sosialnya. Jadi benar-benar dia yakini, wah memang ini jalannya. Beda dengan teman-teman yang levelnya mungkin masih nanya-nanya, masih mau belajar, jadi pelajari lagi level keterlibatannya di dalam. Jangan pernah mendebat lebih dulu, jauh lebih baik menanyakan lebih dulu. Oh ya, gitu ya, oh gimana sih? Jadi lebih mendeteksi, pahami kapasitas kita, kemudian deteksi teman kita sendiri, lalu langkah berikutnya menurut saya ketika kapasitas kita ternyata tidak cukup untuk mendekati teman ini, alangkah lebih baiknya cari person atau komunitas yang ini bisa membuka wawasan dia gitu. Biasanya kan memang teman yang ekstrim ini atau yang bergabung dalam ideologi ekstremisme kekerasan ini kan kayak pakai single story begitu ya, bahwa cuman ada satu cerita yang benar, cuman ada satu narasi yang benar, dan itu narasi ideologi ekstremisme kekerasan. Nah, coba buka pintu lain gitu, bahwa ada narasi lain loh tentang ajaran ini, bahwa ada wajah-wajah Islam yang lain loh, dan itu juga tidak menjadi tidak serta-merta bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita Muslim yang mulia, cita-cita Islam yang mulia begitu dengan gerakan yang lain. Bisa saja cita-cita yang kita inginkan ternyata melalui gerakan-gerakan ini. Jadi bawa dia dulu ke komunitas-komunitas yang lain atau orang-orang yang memiliki kapasitas. Terakhir di Medan ini, tepatnya di Deli Serdang, ada satu tokoh perempuan yang dulu dia ekstrim banget, bahkan jadi ideolog. Beliau namanya Ibu Kartini Panggabean, dan baru-baru ini Sri Kandi Lintas Iman membuat semacam film dokumenter tentang beliau untuk dijadikan kampanye perdamaian lewat video, lewat media, dan akan launching dalam waktu dekat. Kebetulan karena dia ini adalah credible voice ya, bahasa kita di ruang ngobrol, orang yang pernah mengalami langsung, maka dia lebih tahu kadang jalan-jalannya atau bagaimana untuk berkomunikasi langsung dengan orang yang terpapar ini. Nah, singkat cerita Ibu Kartini Panggabean ini pernah satu kali dibawa, ada seorang ayah bawa putrinya ke pesantrennya. Jadi sekarang dia menjalankan pesantren bersama suaminya. Pesantren Al-Hidayah namanya. Dibawa nih anak muda, dia ke dan dia terpapar itu, dan bahkan udah mau dinikahin sama ini hadis yang
kerja sehari-harinya itu jual susu tahu kalau nggak salah. Jadi dia mau dijadiin istri kedua dan mau dibawa. Tapi akhirnya setelah dibawa ke sana, berbincang, dialog dengan Ibu Kartini Panggabean, bahkan berdebat juga sih. Akhirnya ya bisa diselamatkan anak ini. Jadi penting yang tadi kenali kapasitas dan coba kulik-kulik teman-teman kita dulu. Lalu dia ke pintu yang lain. Mungkin itu, makasih. Ya, terima kasih Kak. Silakan Kak Neni. Iya, Kak Maya, salam kenal ya. Makasih banget udah dengerin kita. Pertanyaan Kak Maya, aku jadi ingat juga, kalau aku tuh dulu selama 25 tahun tinggal di Malang tuh merasa adem ayem, nggak ada konflik, nggak ada apa-apa, pokoknya hidup itu menyenangkan. Kemudian dipaparkan dalam ketika mendengar karena di HI jadi mendengar beberapa isu terkait konflik, terus kemudian pernah juga mengikuti kegiatan yang membuka mata sekali gitu, bahwa pengalaman buruk, pengalaman traumatis itu dialami oleh orang di dekat saya, teman saya sendiri. Nah, dari situlah awalnya juga kayak Kak Maya gini, masih ikut-ikut kegiatan yang terkait dengan peace, pokoknya ada kata peace itu ikut aja pokoknya mah. Habis gitu aku terbuka kemudian rasa oke, ini ada kejadian ini, aku kira-kira bisa apa ya. Nah, itu muncul keresahan-keresahan. Nah, keresahan-keresahan itu mencoba terus dijawab untuk mendekatkan diri ke lingkaran-lingkaran teman-teman yang satu suara, satu ide gitu. Terus tidak kemudian menutup diri untuk nggak bertanya gitu. Jadi bertanya terus. Kemudian makin terpapar lagi karena masih ada di isu terkait perempuan dan perdamaian, saya magang di instansi yang fokus di isu ini, kemudian skripsi juga walaupun struggling juga akhirnya ngomong tentang perdamaian juga. Jadi terus melibatkan diri pada isu yang membuat saya resah gitu. Ternyata setelah melibatkan diri itu pengalaman yang membuka mata, menimbulkan rasa empatik, itu berhasil untuk membuat saya recall pengalaman saya sendiri gitu. Ternyata saya juga penyintas konflik gitu waktu kecil. Nah itu menimbulkan rasa, oh saya nggak mau nih ada orang yang mengalami seperti saya lagi gitu. Jadi makin meningkatkan dalam hati itu saya mau nih terus ada di isu ini gitu, terus bekerja di isu perdamaian ini karena saya mau merasa damai dan saya mau orang lain juga merasakan damai. Sempat juga mengalami overthinking terkait dengan ini mulanya gimana, ini kok banyak banget ya bahasa gitu. Kok bisa sih orang itu melakukan kekerasan, kok itu mau tergerak untuk menyakiti orang lain, itu dibikin overthinking. Tapi karena masih melink sama orang punya nah jadi kalau misalnya ditanya gimana mulainya di isu ini, terus juga kenapa kok masih mau di isu ini, ya tadi karena saya menemukan keresahan, kemudian saya tidak ingin orang lain tuh mengalami hal buruk gitu. Jadi dan dengan mengeksplorasi isunya ternyata muncul isu-isu atau bidang yang masih sepi di perbincangan untuk oke, saya mau bergerak di bidang ini, di bidang perdamaian dan juga perempuan. Itu mungkin Kak Maya. Terima kasih Kak buat jawaban semuanya. One question boleh nggak nih? Karena kan ini isunya tentang ekstremisme. Mungkin banyak teman-teman aku yang apa sih ekstremisme gini? Ketika aku mau coba untuk coba dong kita belajar bareng nih tentang ekstremisme, pasti kan teman-teman aku banyak yang apa sih itu, apa sih, wah jangan-jangan jangan-jangan nih bukan nggak bener nih gitu, bukan hal yang baik gitu. Itu gimana sih Kak caranya kita buat enggak kok ini isunya penting loh buat kita ulik bersama gitu, karena kan kita nggak ada yang tahu nih ke depannya dunia ini akan seperti apa gitu. Itu gimana sih? Silakan Kak. Iya, kalau dari aku mungkin ini ya
orang itu kan penasaran kalau ngomongin hal yang dekat sama dia gitu. Misalnya ekstremisme kita langsung pakai teori ekstremisme ABCDE gitu. Atau misalnya pakai contoh tapi jauh. Itu juga masih ini juga nggak terjadi. Kayak aku dulu gitu. Apa sih orang itu konflik juga adanya di Kalimantan gitu, jauh dari Malang, di sini mah baik-baik aja. Nah, jadi menggunakan narasi yang paling dekat sama nikah orang ternyata itu teroris gitu. Dia sekarang itu menderita. Dia sekarang mengalami ABCDE. Mungkin ada cerita ya terkait dengan pengalaman-pengalaman perempuan muda yang dipaksa menikah dan dia akhirnya mengalami kesengsaraan. Dan itu membalik narasi-narasi yang ditawarkan kelompok ekstrem bahwa kamu itu akan bahagia loh kalau misalnya kamu mengikuti gerakan ini gitu. Jadi dari narasi yang paling dekat sama kita dan teman-teman kita bisa juga membuka dampak-dampak yang udah ada gitu. Dampak-dampaknya apa aja yang berpengaruh juga sama kita. Terus misalnya dari membuka awareness, kalau ngomongin tentang sosial media gitu ya, fakta-fakta bahwa kita itu perlu loh untuk aware dengan informasi yang kita dapat di sosial media, karena radikalisasi itu juga terjadi di sosial media. Jadi yang ingin aku omongin, sorry kalau kemana-mana, itu pakai narasi yang dekat sama kita, dampak-dampak apa yang relate juga sama kita sebagai perempuan atau sebagai manusia gitu, yang terdapat kekerasan gitu, menyuguhkan narasi-narasi yang membalik kampanye yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menawarkan kebahagiaan, menawarkan ketenangan hati dengan mengikuti gerakan bahwa enggak loh terjadi kayak gini loh. Nah itu mungkin itu sih Mbak Maya. Mungkin aku nambah dikit ya tadi. Aku sebelum menjawab ini tuh aku pengen banget bilang, kemarin kebetulan aku ngisi kuliah HAM dan aku masih ingat ya bagaimana akhirnya kita terlibat dalam gerakan-gerakan seperti ini. Satu pesan almarhum Munir yang buat saya itu nyentuh banget, yang beliau bilang bahwa kita harus mengakui bahwa diri kita ini adalah bagian dari takdir orang lain begitu. Terutama bagi mereka yang lemah, terdiskriminasi, termarginalkan, mereka diantaranya ya korban intoleransi, korban kekerasan seksual. Jadi kayak oh iya ya, bahwa sebagai anak muda terutama ini bukan hanya tentang Erin, Neni, dan Ayu dengan cita-cita masa depannya begitu, dengan kehidupan yang mapan di usia berapa nanti, atau dengan banyak ambisi-ambisi pribadinya begitu, bahwa tapi yang paling penting adalah bagaimana Neni, Erin, dan yang lain itu benar-benar sadar dan mengakui bahwa oh iya, diriku ini ternyata juga bagian dari takdir orang lain gitu. Orang-orang yang suaranya perlu untuk kita suarakan ulang, yang tidak terdengar dan samar-samar. Kemudian nyambung dikit ya, bagaimana sih, nah aku nggak tahu Maya semester berapa kira-kira, mungkin masih maba ya, gimana sih biar bisa membahas ideologi ekstremisme, isu-isu ekstremisme begitu bersama teman-teman. Ya, tadi setuju, pakai bahasa yang paling dekat, bahasa yang paling sederhana. Lalu juga kita bisa mulai dari masalah ya, karena orang-orang itu akan terpantik empatinya ketika mendengar atau melihat satu masalah. Nah, apakah masalah itu seberapa penting masalah itu untuk dibahas? Nah, itu yang menjadi biasa daya tarik, atau bagaimana orang-orang akhirnya eager untuk membahas itu begitu. Jadi semakin banyak kita menyebarkan isu ini, bukan berarti menakut-nakuti ya. Kadang orang, apa sih terorisme itu kan nggak begitu besar ya persoalan ini. Ya mungkin beberapa melihat tidak, tapi perlu kita catat bahwa hari ini tuh bisa dibilang panen pertama kedua mereka setelah mereka hadir di Indonesia, kemudian bibit-bibitnya ditanam,
lalu akhirnya mereka tuai hari ini dengan bom bunuh diri di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Mungkin itu aja. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya. Apakah masih ada kemungkinan untuk kita membuka satu sesi tanya lagi untuk kedua narasumber? Apakah masih dimungkinkan? Oke, silahkan teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin bertanya, boleh raise hand. Jika memang sudah tidak ada, saya akan menutup sesi ini. Tidak ada. Ya, terima kasih banyak Kak Erin dan juga Kak Neni untuk penjelasannya. Itu sangat memberikan insight baru. Sekedar informasi, saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Kediaman saya itu dekat dengan daerah Sigi, di mana tahun 2021 kalau nggak salah kemarin sempat terjadi kasus pemenggalan gitu, dan itu akhirnya menjadikan masyarakat menjadi lebih waspada dan juga tanpa sadar, walaupun dilihat hening, dilihat tidak ada masalah, tapi narasi-narasi kebencian itu tetap terus disebarkan gitu. Jadi dari mulut ke mulut orang-orang akhirnya menjadi waspada satu sama lain karena tanpa kita sadari ya mereka berada di sekitar kita, di lingkungan kita, dan tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin orang-orang yang kita kenal sudah menjadi bagian dari organisasi itu. Nah, terima kasih banyak. Saya ucapkan kembali untuk waktu yang sudah disempatkan untuk membagikan banyak informasi, sharing. Untuk itu, saya kembalikan panggung ini kepada Mas Ahmad. Silahkan, Mas. Ya, terima kasih banyak Kak Ayu, dan saya adalah orang Sulawesi Selatan, dan saya sebetulnya hampir tidak balik kalau dipanggil Mas, cuma karena Ayu teman sekelas, jadi nggak mungkin nggak balik saya. Ya, terima kasih banyak Ayu sudah mendampingi kita di diskusi ini. Teman-teman, terima kasih. Saya secara pribadi apresiasi karena saya membayangkan perjumpaan ini mempertemukan banyak orang, dan tentu saja adalah komunitas-komunitas yang juga punya concern yang sama, saya rasa. Dan senang bisa dapat banyak insight dari banyak dua rekan saya sebetulnya yang juga lama bergerak di berbagai sudut. Terima kasih atas banyak sharingnya teman-teman. Berharap mungkin entah ruang ngobrol, sebetulnya Ayub sih sudah pernah ke sana sekitar setahun lalu, sebelum Kak Erit di sana, sebelum rumah petakan dipakai sampai sekarang, dan ruang ngobrol makin ramai hari ini saya lihat sebetulnya. Ya, dan tentu Neni di Aman, saya rasa kerja-kerja YIPC juga makin melebar ke sana kemari, dan saya rasa akan ada banyak kolaborasi setelah ini. Dan ya, melihat dari pertanyaan Kak Maya, saya rasa tetap ada PR yang menunggu setelah ini, dan